Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan dulu sedikit ya tentang bab 5, yaitu stoikiometri atau perhitungan kimia. Tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian dapat menghitung benda kecil atau partikel dari wujud padat, gas, dan cair. Yang kedua, kalian dapat mengetahui massa, volume, dan jumlah partikel dalam setiap zat. Nah, mungkin ini ada beberapa istilah yang kalian belum paham ya. Ada partikel, ada zat, apa sih itu? Nah, kalau misalkan di dalam kimia, karena kita akan menghitung benda padat, gas, cair, yang artinya suatu zat yang bisa kita lihat secara kasat mata atau tidak. Dan kalau misalkan yang tidak bisa terlihat, maka kita harus bisa menghitungnya atau bisa melihatnya secara mikro ya, artinya sangat kecil sekali. Contohnya seperti kita melihat debu. Apakah kita bisa melihat bentuk asli dari debu? Tentunya tidak bisa kan ya. Yang kita bisa lihat adalah debu adalah hanya butiran-butiran kecil dan tidak tahu bentuknya seperti apa, dan ukurannya pun sebagaimana. Maka dari itu disebutnya sebagai partikel ya, yaitu benda kecil atau zat kecil. Oke, selanjutnya, sebelum kalian mengetahui stoikiometri, di sini ada yang pertama, yaitu menghitung benda besar bisa dihitung secara langsung, seperti menghitung jumlah bata ya, jumlah 1 bata, 2 bata, 3 bata, dan seterusnya. Kalau menghitung benda yang tidak bisa dihitung, maaf ya, ini bukan benda besar tetapi ini kecil harusnya, kita rubah. Kalau menghitung benda kecil yang tidak bisa dihitung secara langsung tapi harus menggunakan satuan lain, contohnya kita bisa menghitung beras. Masa kita harus menghitung 1 butir beras, 2 butir beras, kan tidak mungkin. Maka kita gunakan satuan yang lain, yaitu kita menghitung beras dengan kilogram, 1 kilo, 2 kilo, dan seterusnya ya. Begitupun dengan stoikiometri, menghitung benda kecil atau disebut zat atau partikel dengan menggunakan satuan mol. Nah, contohnya tadi seperti kita akan menghitung debu. Debu kan butiran kecil ya, sangat tidak terlihat sekali kalau kita melihat secara detail. Tetapi kita bisa menghitung berapa sih jumlah debu yang ada di dalam gelas misal. Nah, untuk menghitung satuannya, kita menggunakan satuan mol atau dilambangkan dengan N kecil ya. Mol, apa itu mol? Mol artinya jumlah zat. Nah, zat di sini terbagi 3, ada zat padat. Ini biasanya dihitung dengan menggunakan massa. Ada zat cair menggunakan volume, dan ada gas yang menggunakan gas, seperti itu. Dan ini ada hubungannya atau bagaimana sih caranya kita bisa menghitung mol terhadap massa. Bagaimana caranya menghitung mol? Mungkin kalian masih bingung. Apa itu mol? Untuk apa itu mol? Jadi, secara logikanya adalah ketika kalian ingin menghitung benda atau zat atau partikel yang lebih kecil lagi, maka kita gunakan satuan mol ya. Kita bisa menghitung tepung misal. Tepung benda kecil, tetapi dia masih bisa terlihat ya, ada butirannya. Cuman kalau kita ingin menghitung secara mikro atau secara partikel yang paling kecil, maka kita gunakan, biasanya kan tepung itu menggunakan sama kilogram ya, seperti beras, ons, atau seperempat. Tapi kalau kalian ingin menghitung butiran-butiran tepung yang lebih kecil lagi, atau disebutnya partikel,
maka kalian bisa gunakan mol ya. Nah, kita akan coba menghitung atau hubungan dari mol dengan massa. Syaratnya yang pertama, kalian harus bisa mengetahui nilai AR dan MR. Tentunya di pertemuan minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai cara menentukan AR dan MR. AR itu untuk atom relatif, MR itu untuk molekul relatif. Oke. Yang kedua, prasyaratnya satuan mol atau dilambangkan dengan N kecil itu sama dengan satuannya mol lagi. Lalu satuan massa lambangnya M kecil, maka satuannya adalah gram. Ya, dan ini adalah rumus untuk mencari massa. Rumus untuk mencari massa ini terhadap mol ya. Ini rumusnya. Kan ada dua. Ada yang berupa unsur, ada yang berupa molekul. Kalau berupa unsur, contohnya ini seperti Na, H, misal di sini kita menghitung unsur H. Nah, maka massa ini adalah massa H. Massa H sama dengan molnya juga mol H dikali AR-nya juga ARH. Nah, seperti itu ya. Nanti ada contoh secara detailnya. Kita lihat bareng-bareng. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Tadi kita mengetahui atau menentukan massa terhadap mol ya. Kita bisa baca soalnya. Diketahui, dimohon kalian lebih teliti dan pahami ya cara membaca soalnya. Diketahui 2 mol Na dan ARNA sama dengan 23. Tentukan massa unsur Na. Ingat, mol ini adalah satuan dari apa? Satuan dari mol ya. Maka kita bisa mengetahuinya dengan cara pertama tulis dulu diketahui. Diketahuinya apa yang diketahui? Ada angka, ada satuan. Karena satuannya mol berarti yang 2 mol ini adalah nilai mol. Mol atau N kecil sama dengan 2 mol kita tulis. Lalu yang kedua ada ARNA. Nilainya adalah 23. Nah, ini yang diketahuinya. Lalu yang ditanyakannya siapa? Atau yang ditanyakannya apa? Tentukan massa unsur Na. Berarti sudah otomatis yang ditanyakan adalah si massa. Ya, massanya. Nah, langsung kita masuk ke rumus. Rumusnya adalah, tadi kan ya, rumus yang pertama, massa, berarti kan ini yang ditanyakan Na. Berarti kita tulis massa Na sama dengan mol Na dikali ARNA. Tinggal masukkan saja. Molnya berapa yaitu 2, ARNA-nya berapa 23. Maka kita hitung 2 kali 23 sama dengan 46 gram. Maka tentukan massa unsur Na adalah 46 gram. Mudah kan? Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas yang unsur ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang molekul. Molekul ini bisa disebut sebagai senyawa. Artinya, bukan hanya satu atom atau satu unsur saja, tetapi bisa lebih dari satu unsur. Contohnya, misalkan Bu tulis di sini molekul H2O. Nah, berarti ini terdiri dari unsur H dan unsur O. Berarti massanya juga massa H2O sama dengan mol H2O dikali MR H2O. Oke. Dan berikut contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal dari
tadi rumus yang kedua ya. Kita langsung baca saja. Diketahui 1 mol NaOH ini berarti ada unsur Na, unsur O, dan unsur H ya. Dan AR-nya sudah diketahui nih. AR Na-nya 23, ARO-nya 16, dan ARH-nya 1. Tentukan massa molekul NaOH. Ya, berarti tahapannya hampir sama seperti tadi. Pertama, diketahui dulu. Kalau tadi yang diketahui adalah AR, sekarang yang diketahui adalah nilai MR. Kenapa MR? Karena di sini molekul. Ya, sesuai dengan panjangannya MR itu massa molekul relatif. Nah, berarti kalian harus menghitung dulu nilai MR dari NaOH. Sama seperti rumus yang sudah dipelajari di minggu kemarin. Ini sudah langsung ya. Ini artinya indeks Na dikali ARNA ditambah indeks O dikali ARO ditambah indeks H dikali indeks ARH. Maka setelah kita dimasukkan nilai masing-masing, kita dapatkan jumlahnya adalah 40. Nah, berarti ini MR dari NaOH adalah 40. Selanjutnya di sini diketahui juga 1 mol NaOH, berarti karena ini satuannya mol maka ini disebutnya mol NaOH. Berapa? Yaitu 1. Ya, karena yang ditanyakan adalah tentukan massa molekul NaOH, maka kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya sama seperti tadi ya, yang sudah dijelaskan. Massa berarti ini massa NaOH sama dengan mol NaOH dikali MR NaOH. Mol NaOH-nya sudah ada belum? Sudah, yaitu ini 1 mol. MR-nya sudah tadi kita hitung, yaitu 40. Jadi 1 dikali 40 sama dengan 40 gram hasilnya. Mudah kan? Nah, untuk selanjutnya, kalau tadi judulnya rumus mencari massa, sekarang judulnya rumus mencari mol. Jadi kebalikannya ya, kita bisa membolak-balikan rumus dari mol ke massa, dari massa ke mol. Kalian bisa lihat rumus yang sebenarnya sudah ada di modul ya, keterkaitan antara mol, massa, volume, dan jumlah partikel. Oke. Kita langsung saja, ini sama seperti tadi, ada unsur, ada molekul. Pastinya kalian sudah paham ya perbedaan antara unsur dengan molekul. Kita langsung saja ke unsur. Nah, kalau tadi mencari massa tinggal dikalikan antara mol dengan AR-nya. Kalau ini dibalikan. Kalau untuk mencari mol berarti tinggal membagikan antara massa unsur dengan AR. Ya, ini contoh soalnya. Nah, contoh 3. Kita langsung baca. Jika diketahui 46 gram Na dan ARNA sebanyak 23, ARNA 23, maka tentukan mol dari unsur Na. Ya, berarti ini ada gram. Gram itu satuan dari apa? Satuan dari massa. Maka kita bisa menuliskan diketahui massa Na sama dengan 46 gram. Sudah otomatis Na-nya adalah 23. Nah, ditanyakannya apa? Tentukan mol dari unsur Na, berarti si mol. Ya. Berdasarkan rumus yang tadi, kita masukkan rumusnya. Mol atau dalam kurung N kecil sama dengan massa Na dibagi AR Na. Maka kita masukkan massanya yang tadi 46 dibagi 23 sama dengan 2 mol. Kenapa kita satuannya mol? Karena memang satuan mol itu adalah mol. Itu ya, mudah kan? Terus ini untuk penjelasan mengenai molekul ya, kalau tadi unsur. Sekarang molekul. Nah, untuk molekul di sini sama sebenarnya rumusnya, mol sama dengan massa per mr. Cuman bedanya kalau tadi massa unsur, sekarang massa molekul.
karena yang di soalnya pun dia berupa molekul ya, yang lebih dari satu. Per ininya juga bukan AR lagi tetapi MR, karena MR itu massa molekul relatif. Kita lihat contohnya. Dan ini adalah contoh yang keempat. Kita langsung baca saja. Diketahui massa dari molekul CO2. Ya, berarti ada unsur C, ada unsur O, adalah 44 gram. Nah, ini sudah diketahui AR-nya, ARC 12, ARO 16. Maka tentukan mol dari senyawa atau molekul CO2. Nah, karena di sini ada molekul, maka sebelum kita menghitung ke rumus, kita harus mengetahui MR dan massanya masing-masing. Di sini ada MrCO2 dan MR-nya belum diketahui, maka kita harus menghitungnya. Sama rumusnya seperti yang sudah-sudah. Indeks C dikali ARC ditambah indeks O dikali ARO. Jadi hasil dari perhitungan MrCO2 adalah 44. Ya. Lalu di sini massa CO-nya berapa? Karena ini yang tadi awal massa dari CO2 adalah 44 gram, maka kita tulis massa CO2 44 gram. Ditanyakannya berapa mol CO2? Nah, sesuai rumus yang tadi, kita masukkan rumusnya mol CO2 sama dengan massa CO2 per. Nah, ini pakai MR ya. Karena ini kita mencari MR tadi. MrCO2. Masanya masukkan 44. MR-nya 44, berarti 44 dibagi 44 sama dengan 1 mol. Mudah kan?